Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umat-Nya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pulalah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selama masa pandemi COVID-19, kita masih bisa bersyukur untuk bersama-sama beribadah di rumah masing-masing, dengan tidak mengurangi kekhidmatan kita di dalam memuliakan Tuhan. Selamat beribadah dan selamat merayakan Pentakosta. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Pentakosta pada saat ini bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 233, bait pertama dan bait yang ketiga, Roh Kudus turunlah.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, menyadari ketidakmampuan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakkan kami, dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami, manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya Roh-Mu. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah yang penuh dengan kasih dan rahmat, berkenan menganugerahkan pengampunannya bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyatakan keberadaan hidup kita yang tidak mampu memenuhi kehendak Allah dan memohon pengampunannya. Karena itu bersama terimalah anugerah Tuhan. Di dalam Tuhan saudara diampuni. Di dalam Tuhan saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Demikianlah berita anugerah itu dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita mohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus di dalam kita bersama hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami yang setia untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus, meski kadangkala kesetiaan kami tidak tetap, bahkan seringkali kesetiaan kami ini dikalahkan oleh egoisme hati kami. Tetapi kami meyakini bahwa Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan berkenan untuk terus-menerus menolong dan menuntun hidup kami di dalam kami menyatakan kesetiaan kami kepada Kristus. Karena itu pada saat ini kami mohon Roh Kudus memampukan kami untuk semakin mengerti apa yang Tuhan firmankan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan, yang akan kita baca dari Injil Yohanes pasal 7, secara khusus ayat 37 sampai ayat yang ke-39 bagian A. Demikian firman Tuhan.
air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melaksanakan di dalam segenap hidupnya. Haleluya. Firman Tuhan bersama-sama akan kita renungkan dengan tema menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak semula tampaknya orang-orang Israel itu sudah memahami bahwa air itu menjadi lambang atau menjadi sumber kehidupan dan keselamatan. Artinya bahwa orang yang hidup itu tidak bisa dilepaskan dari air. Bahkan semua yang hidup tidak bisa dibebaskan atau dipisahkan dari air. Kita bisa mengingat ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, pada saat itu ketika orang-orang Israel berada di padang gurun, Tuhan memelihara orang Israel, memberikan air minum yang keluar dari gunung batu. Ini bisa kita saksikan sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran pasal 17, secara khusus pada ayat 6 bagian B. Di sana Tuhan memerintahkan Musa, katanya, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Karena itu ketika orang-orang Israel menghayati pemeliharaan Allah selama 40 tahun di perjalanan dipelihara oleh Allah, maka ketika orang-orang Israel itu sampai di tanah Kanaan dan berada di Kanaan menikmati hasil panennya, menikmati kesejahteraannya, mereka orang-orang Israel itu tidak pernah melupakan penyertaan dan pemeliharaan Allah selama mereka dalam perjalanan. Demikian juga ketika mereka menikmati kesejahteraan atas hasil panenannya, maka bangsa Israel menghayati semua itu, dan ini menjadi ketetapan oleh Tuhan Allah bagi orang-orang Israel. Setiap tahun orang-orang Israel itu merayakan peristiwa itu dengan perayaan Pondok Daun. Perayaan Pondok Daun ini dirayakan selama 7 hari. Dan mereka selama itu bersuka cita mengumpulkan hasil panenan mereka. Baik itu buah-buahan, panenan gandum, panenan anggur, juga panenan-panenan yang mereka dapatkan. Dan pada perayaan Hari Raya Pondok Daun itu,
di dalam kesaksian bacaan kita, pada hari terakhir atau pada puncak dari perayaan itu, di sana di dalam puncak perayaan itu sarana-sarana yang dipergunakan di dalam perayaan itu adalah air. Sehingga seringkali perayaan itu disebut dengan korban curahan. Dan upacara itu selalu dikaitkan dengan kebutuhan yang akan datang, yaitu kebutuhan air hujan yang akan dia perlukan untuk tahun selanjutnya. Dan ini juga diartikan menjadi kebutuhan akan kehidupan dan keselamatan yang akan datang, dan itu menjadi pengharapan mereka. Ketika pelaksanaan korban curahan, biasanya imam yang memimpin upacara korban itu berkata, "Maka kamu akan menimba dengan kegirangan dari mata air keselamatan." Dan kalimat ini disaksikan sekaligus menjadi nubuat Yesaya. Sebagaimana yang bisa kita perhatikan di dalam Yesaya pasal 12 ayat yang ketiga. Maka kamu akan menimba dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan mata air keselamatan di sini? Kalau kita perhatikan bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 7, secara khusus pada ayat yang ke-37. Sesungguhnya yang dimaksud dengan mata air kehidupan tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri, yang adalah menjadi sumber keselamatan. Tuhan Yesus yang hadir menjadi sumber kehidupan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang pada saat itu juga hadir pada puncak perayaan itu. Di mana pada puncak perayaan itu Tuhan Yesus yang hadir berkata kepada mereka, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikian jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya. Maka berdasarkan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada saat ini, kita sekalian bisa menyaksikan bahwa sesungguhnya yang menjadi pengharapan akan keselamatan Israel itu saat ini sungguh-sungguh sudah terpenuhi di dalam kehadiran dan karya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang berkenan hadir, berkenan pula memberikan aliran air hidup yang tidak lain adalah Roh Kudus itu sendiri. Tuhan Yesus yang pada saat itu hadir di dalam pesta perayaan Pondok Daun dan berkenan memberikan aliran air hidup kepada setiap orang yang percaya. Maka pada saat ini ketika kita sekalian menghayati peristiwa turunnya Roh Kudus atau di dalam peristiwa Pentakosta, kita juga meyakini bahwa Roh Kudus sebagai sumber keselamatan. Roh Kudus yang tidak lain juga adalah karya Allah sendiri di dalam Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan.
Maka di dalam perayaan, peringatan, dan penghayatan kita di dalam ibadah Pentakosta pada saat ini, tentu kita meyakini Tuhan Yesus juga berkenan hadir dan memberikan aliran air hidup di dalam hati orang percaya. Tentu di dalam hati kita sekalian yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang dianugerahkan di dalam hati setiap orang yang percaya. Roh Kudus inilah yang akan menuntun kehidupan orang percaya ke dalam hidup yang benar, yang mendatangkan ketentraman, kedamaian, kejujuran, bahkan Roh Kudus itu pula yang akan menuntun orang percaya kepada hidup yang kekal. Kita diingatkan pula dalam hal ini tentang hidup kekal itu bukan semata-mata hidup yang akan kita jalani besok setelah kematian. Tetapi kalau kita perhatikan makna arti hidup kekal di dalam kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada ibadah yang lalu. Hidup kekal ini berarti adanya keterikatan, adanya hubungan kehidupan orang percaya itu dengan Allah yang dipercayainya. Maka di dalam hal ini Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan orang percaya kepada hidup yang kekal. Artinya Roh Kuduslah yang akan menuntun kehidupan kita terus-menerus di dalam keterikatan atau keterhubungan hidup kita dengan Allah sendiri. Karena itu orang yang menerima aliran Roh Kudus, sebagaimana tema kita pada saat ini, menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Maka orang yang menerima Roh Kudus, di dalam hati orang itu akan mengalir kebenaran, akan mengalir kejujuran, ketulusan, dan itu akan mewujud di dalam tindakan yang nyata, yang membuat kualitas orang itu di dalam hidupnya menjadi alat dari Allah untuk memperbaharui kehidupan dan untuk membangun kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Di mana kalau kita perhatikan kehidupan di sekitar kita, banyak kehidupan, banyak orang yang mentalitasnya penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran, penuh dengan kepura-puraan, tidak ada ketulusan. Hal ini juga tampak di dalam suasana pandemi virus corona. Ketika banyak orang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Dan ketika saat itu pemerintah memberikan bantuan, tidak sedikit orang-orang yang sebenarnya berkecukupan, mereka menampakkan dirinya bermentalitas miskin. Dan hal ini yang membuat orang-orang yang sesungguhnya mestinya mendapatkan bantuan, akhirnya justru tidak mendapatkan bantuan. Dan masih banyak mentalitas-mentalitas yang penuh dengan kemiskinan di dalam segala hal. Maka dengan kehidupan kita sebagai yang dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidup kita yang dialiri oleh aliran hidup dari Roh Kudus. Maka dari hati kita ini yang mengalir kebenaran, kejujuran, kebijaksanaan di dalam hidup,
itu yang akan Tuhan pakai untuk memperbarui dan membangun kehidupan yang kita jalani. Sehingga damai sejahtera di dalam kehidupan yang kita jalani juga akan kita rasakan bersama dengan banyak orang yang ada di sekitar kita. Sekaligus dengan Roh Kudus inilah roh yang akan terus menuntun dan memperbarui kehidupan kita, sehingga pertobatan kita juga akan nyata di dalam kita melangsungkan kehidupan sebagai orang yang mengaku percaya, dan pengakuan percaya ini kita wujudkan juga di dalam kita menyatakan syukur kepada Allah. Dan kalau saat ini bersama-sama kita menghayati peristiwa Pentakosta, dan di dalam Pentakosta pada saat itu orang-orang Israel membawa hasil panenannya disampaikan kepada Allah sebagai ucapan syukur. Pertanyaannya, sampai sejauh mana kita mempersiapkan dan menyediakan berkat yang sudah kita terima, kita persembahkan untuk kemuliaan Allah di dalam peringatan perayaan Pentakosta ini. Karena itu seberapapun yang sudah kita persiapkan, dan dalam bentuk dan wujud apapun, mari bersama-sama yang sudah kita siapkan atas berkat Tuhan itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama-sama kita naikkan syukur kita di dalam doa syafaat. Juga di dalam doa ini kita juga akan menyampaikan syukur kita yang kita haturkan kepada Tuhan akan persembahan Pentakosta yang sudah kita persiapkan, yang akan kita himpun di gereja. Bersama-sama kita berdoa dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita ucapkan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena kasih setia dan kemurahan Allah yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan yang kami jalani. Meski di dalam suasana yang sulit sekalipun, ketika kami masih di dalam suasana pandemi virus corona 19, kami tetap Tuhan berikan kemampuan untuk berhimpun di dalam persekutuan peribadatan yang kami jalani. Meskipun juga masih tetap kami
laksanakan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Sungguh kami mensyukuri semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Demikian pula kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Yang kami yakini bahwa melalui kuasa Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, Tuhan yang akan menolong dan menuntun kehidupan kami. Karena itu kami percayakan kehidupan kami di dalam penyertaan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin kami nyatakan ketaatan, kesetiaan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketaatan itu juga kami ungkapkan di dalam kehidupan yang nyata yang kami jalani bersama-sama dengan banyak orang yang ada di sekitar kami. Di mana kami ungkapkan kehidupan yang penuh dengan kerendahan hati. Demikian juga kehidupan di dalam kami mempedulikan sesama kami. Sehingga ketika ada saudara-saudara kami yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kami menyadari Tuhan berkenan memakai kami untuk membantu dan menolong mereka yang berkekurangan. Ya Tuhan, kami tidak lupa mohon berkat-Mu bagi keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada dengan segala pergumulannya, secara khusus keluarga-keluarga Kristen yang ada di GKJ Bantul. Biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan memampukan kami semua menyikapi setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Demikian pula ya Tuhan, di dalam kami terus-menerus memohon apa yang menjadi kerinduan dan pengharapan kami, supaya kami segera terbebas dari COVID-19. Dengan usaha-usaha yang kami tempuh, juga di dalam rangka kami mendukung program pemerintah di dalam berusaha menghentikan penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan berkati apa yang kami lakukan itu. Sehingga pada saatnya kami terbebas dari virus corona ini. Di dalam kehidupan bersama yang kami jalani, kami boleh kembali menjalani peribadatan kami bersama-sama di dalam gereja ini. Bahkan kehidupan kebersamaan kami boleh kami lakukan seperti pada hari-hari sebelum adanya virus corona. Sehingga kami boleh melangsungkan kehidupan dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan sukacita, dan kami boleh melangsungkan apa yang menjadi aktivitas kami dengan bebas. Artinya di dalam kebebasan kami untuk bergerak menjalani kehidupan bersama di dalam aktivitas kami. Ya Tuhan, kami juga bersama-sama tidak lupa seberapapun ungkapan syukur kami di dalam kami menghayati peristiwa Pentakosta. Tatkala kami mengingat banyak orang yang pada saat itu berkumpul dengan membawa persembahan syukur dari hasil panenannya. Maka pada saat ini pula persembahan yang kami kumpulkan, yang kami himpun, biarlah juga Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan, sehingga persembahan ini
menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Karena dengan persembahan ini kami beroleh sarana di dalam kami melangsungkan pelayanan kami. Ya Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu akan kelangsungan hidup kami pada hari-hari yang akan kami jalani. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tetapi yang kami yakini, kuasa Tuhan di dalam Roh Kudus yang menyertai perjalanan hidup kami. Roh Kudus inilah yang akan menguatkan, memampukan dan menolong kami di dalam kami melangsungkan hidup ini. Oleh sebab itu, kami serahkan kelangsungan hidup kami hanya di dalam kuasa penyertaan dan pemeliharaan Roh Kudus. Demikian juga semua permohonan dan pengharapan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita terima pengutusan Tuhan yang kita ungkapkan secara litani. Bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 235. Kita nyanyikan bait pertama dan bait yang ke-7. Ku dengar berkat-Mu turun. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu
dengan aliran airnya yang berlimpah-limpah. Amin.